Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas minggu 8 kami dari mata kuliah Sistem Bisnis Enterprise. Langsung saja, anggota kelompoknya ada saya sendiri, Abdurrahman Alfaris Baraja, kemudian ada Regina Indriani Putri Suarsono, kemudian ada Kabilita Bella, ada Abdul Aziz Sukmawan, kemudian ada Farhan Zibran dan Wafa Asya Asifah. Pada sayangnya saudara Farhan Zibran dan saudari Camita Bella sedang berhalangan untuk bisa hadir, maka dari itu kami berempat akan mewakilkan mereka. Oke, langsung saja ke soal nomor 1 yang akan dibacakan oleh saudari Wafa. Ini soalnya. Silahkan. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu soalnya masalah apa yang dialami oleh bagian SDM di Fitter Snackers. Nah, pada intinya itu, masalah SDM yang dihadapi oleh Fitter Snackers adalah tidak terintegrasinya antara departemen satu dengan departemen lainnya. Nah, sehingga sulitnya dalam melangsungkan berbagai proses dalam bisnis, seperti sering menghasilkan informasi yang tidak akurat, ketinggalan zaman, dan tidak konsisten. SDM-nya juga hanya mengandalkan banyak pada catatan kertas dan sistem pengarsipan manual yang menciptakan masalah karena informasi tidak mudah diakses atau mudah dianalisis. Nah, dari tidak adanya integrasi dengan sebuah sistem yang baik seperti ERP, maka perusahaan juga akan sulit dalam melakukan pencatatan. Data antar departemen tidak sinkron dan juga sulit dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, mungkin boleh di next. Baik, terima kasih saudari Wafa. Kita lanjut ke jawaban nomor 2 yang akan dibacakan oleh saudari Regina. Dipersilakan. Oke, untuk soal nomor 2 itu bagaimana SDM dikelola pada sebuah sistem ERP. Berikut adalah cara pengelolaan SDM dengan sistem ERP. Yang pertama, yaitu pengelolaan data karyawan. Sistem ERP ini menyimpan data lengkap karyawan, termasuk data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan riwayat pelatihan. Fitur ini membantu HRD dalam melakukan pengelolaan data karyawan yang efisien dan akurat. Lalu yang kedua, yaitu ada manajemen absensi, yaitu sistem ERP menyediakan fitur untuk mengelola absensi karyawan, termasuk absensi harian, izin, cuti, dan lembur. Fitur ini membantu HRD dalam mengelola jadwal kerja karyawan dan mengevaluasi kinerja mereka berdasarkan kehadiran. Lalu yang ketiga ada manajemen kinerja, yaitu sistem ERP ini menyediakan fitur untuk memantau kinerja karyawan, termasuk evaluasi kinerja, penilaian, dan pencapaian target. Fitur ini membantu manajer dan HRD untuk melacak kinerja karyawan secara real time dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Lalu yang keempat, ada manajemen gaji. Sistem ERP ini menyediakan fitur untuk mengelola gaji karyawan, termasuk perhitungan gaji, pemotongan gaji, dan pembayaran gaji. Nah, fitur ini membantu HRD dalam mengelola gaji karyawan secara efisien dan akurat. Lalu yang kelima, ada pengembangan karyawan. Nah, pengembangan karyawan ini, sistem ERP ini menyediakan fitur untuk mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan, termasuk pengelolaan kursus dan sertifikasi. Oke, lanjut. Baik, terima kasih saudari Regina menjawab nomor 2. Kita akan lanjut ke jawaban nomor 3 yang akan dibacakan kembali oleh saudari Wafa. Ya, pada saudari Wafa dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu tentang fitur-fitur lanjutan yang ada di sistem ERP. Yang pertama itu ada manajemen waktu. Nah, dari manajemen waktu ini, dengan memperhatikan dan bayarlah karyawan sesuai dengan jam kerjanya, yang dimana juga harus mencatat waktu kerja karyawan. Nah, yang kedua, ada proses penggajian. Nah, yaitu proses penggajian dari setiap karyawan dengan memperhatikan gaji pokok, lembur, tunjangan, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada manajemen perjalanan. Nah, di manajemen perjalanan ini
yang diperhatikan ada dua. Yang pertama yaitu memelihara data perjalanan untuk setiap karyawan, termasuk preferensi penerbangan, penginapan, dan lain-lain. Yang kedua, mengintegrasikan data perjalanan dengan modul penggajian untuk penggantian biaya, dan juga modul akuntansi dan pengendalian keuangan untuk mencatat biaya perjalanan dengan benar. Nah, yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam sistem SAP ERP, pengembangan karyawan didorong oleh kualifikasi dan persyaratan, yang mana persyaratan ini yaitu keterampilan atau kemampuan yang terkait dengan suatu posisi. Sedangkan kualifikasi yaitu keterampilan atau kemampuan yang terkait dengan karyawan tertentu. Baik, terima kasih Saudari Wafa yang sudah membacakan nomor 3. Selanjutnya nomor 4 yang akan dibacakan kembali oleh Saudari Regina. Dipersilakan. Oke, untuk nomor 4 yaitu fitur-fitur tambahan di ERP yang berhubungan dengan pengelolaan SDM antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan dan perekaman waktu kerja aktif. Yang kedua, pengelolaan dan perekaman cuti keluarga dan medis. Yang ketiga, penanganan mitra atau rekan domestik, istri, anak, dan lain-lain. Lalu yang keempat, administrasi intensif jangka panjang. Lalu yang kelima, perencanaan pendapatan perorangan. Yang keenam, manajemen dan penggajian untuk karyawan global. Dan yang terakhir, manajemen berdasarkan tujuan. Baik, terima kasih Saudari Regina. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban nomor 5. Oke. Nomor 5, dalam Monsoon Sim, SDM atau sumber daya manusia diterapkan melalui modul HCM atau Human Capital Management yang memungkinkan pemain untuk merekrut, melatih, mengelola, dan memotivasi karyawan mereka. Modul HCM juga membantu pemain untuk mengatur gaji dan tunjangan, melakukan evaluasi kinerja, serta mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja karyawan yang tidak memenuhi harapan. Masalah yang paling krusial ketika modul HCM diterapkan dalam sesi adalah kurangnya ketersediaan dan kualitas karyawan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan dan membuat sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Solusinya, merekrut karyawan dengan cermat. Pemain harus memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan dengan cermat dan objektif untuk menemukan karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dalam proses rekrutmen, pemain harus mempertimbangkan keterampilan, pengalaman, dan lain-lain. Baik, selanjutnya nomor 6, nomor terakhir akan dibacakan oleh Saudara Aziz. Dipersilakan. Oke, jadi jawaban nomor 6 itu yaitu fitur service dapat membantu meningkatkan kinerja pengiriman dan logistik pada musim hujan dengan menawarkan berbagai layanan tambahan seperti pengiriman ekspres atau prioritas, asuransi barang, pelacakan yang lebih akurat, dan pengiriman di lokasi yang sulit dijangkau. Nah, ini maksudnya tuh logistik pada musim hujan tuh, jadi di Monsoon Sim tuh mungkin ada generate random ya. Jadi setiap pengiriman barang tuh ada yang lama, ada yang enggak gitu. Jadi setiap distance beda-beda, namun ada distance yang dekat, tapi di situ tuh kayak ada faktor cuaca yang dimana bisa telat pengiriman barang gitu. Nah, itu yang dimaksud pada musim hujan, mungkin itu. Nah, serta dengan memberikan layanan yang lebih baik dan lebih andal, perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya dapat membawa manfaat dalam bentuk yang positif, retensi pelanggan baru, dan kenaikan penjualan. Selain itu, dengan menawarkan layanan tambahan ini, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaingnya dan meningkatkan nilai tawar yang diberikan pada pelanggan yang dapat membantu meningkatkan margin keuntungan bersih atau net profit. Oke. Itu aja jawaban dari nomor 6. Baik, terima kasih Aziz. Oke, dengan terjawabnya soal nomor 6 mengakhiri sesi presentasi kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.